Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Dilo Galip Alfat dengan NIM D600230200. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan teknologi digital untuk inovasi teknik. Pada slide pertama ini, saya menjelaskan dampak teknologi digital bagi teknik modern. Nah, dampak teknologi digital bagi teknik modern ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada pengaruh teknologi digital ke teknik modern. Dengan penjelasan, teknologi digital telah menjadi pendorong utama inovasi dalam teknik, menghadirkan metode yang lebih efisien dan efektif dan melakukan pekerjaan teknik. Lalu untuk dampak yang kedua, ada peningkatan kualitas melalui teknologi. Teknologi digital memungkinkan peningkatan kualitas produk dan proses melalui analisis data pengendalian yang lebih baik. Lalu dampak yang terakhir yaitu perubahan paradigma dengan digitalisasi. Dengan penjelasan, digitalisasi mengubah cara insinyur menyelesaikan masalah teknik dengan pengenalan perangkat lunak baru serta teknik analisis yang mendalam. Lalu di sini ada analisis elemen hingga atau FEA. Ada 3 penjelasan. Yang pertama ada optimasi desain dan pengujian, lalu ada penerapan dalam berbagai bidangnya, lalu yang terakhir ada simulasi perilaku strukturnya. Dengan penjelasannya bisa dibaca. Lalu ada manufaktur aditif atau cetak 3D. Fungsi dari cetak 3D sendiri ada 3. Yang pertama ada prototipe cepat dan prototipe fungsional. Cetak 3D ini memungkinkan pembuatan prototipe yang cepat dan interaktif, memungkinkan desainer insinyur untuk menguji desain dan membuat modifikasi dengan mudah. Lalu manfaat yang kedua, produksi personalisasi dan sesuai permintaan. Cetak 3D mendukung produksi yang disesuaikan, memungkinkan perusahaan untuk membuat produk yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu yang terakhir, material yang dicetak oleh 3D ini sangat canggih. Lalu di sini ada Internet of Things atau IoT. Penjelasan dari IoT dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pengumpulan data real time, yaitu sensor IoT mengumpulkan data real time tentang kinerja mesin, lingkungan, dan proses, memungkinkan pemantauan dan analisis yang lebih baik. Lalu yang kedua adalah pengambilan keputusan berbasis data. Data IoT mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas, membantu mengoptimalkan operasi. Lalu yang ketiga ada sistem otomasi dan mandiri. IoT memungkinkan pengembangan sistem yang terotomasi dan mandiri, meningkatkan efisien dan produktivitas. Lalu yang terakhir, peningkatan keamanan dan keandalan. IoT juga dapat meningkatkan keamanan dan keandalan sistem dengan pemantauan real time dan deteksi dini masalah. Lalu ada kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin. Berikut adalah fungsi dari AI itu ada dibagi menjadi 4. Yang pertama ada otomasi tugas berulang. AI dapat mempelajari mesin dan mengotomasi tugas mesin dengan cepat dan kreatif. Lalu yang kedua ada analisis data yang lebih mendalam. AI juga dapat menganalisis sejumlah besar data dengan cepat dan akurat. Lalu yang ketiga ada optimasi desain dan proses. AI juga dapat membantu mengoptimalkan desain dan proses. Lalu yang terakhir ada prediksi dan pemeliharaan prediktif. AI juga dapat memprediksi masalah potensial dan kegagalan. Lanjut, transformasi teknik melalui teknologi digital. Dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, lalu menyediakan inovasi baru, lalu yang terakhir meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Nah, tadi itu adalah hal-hal positif dari penerapan teknologi digital dalam inovasi teknik. Berikut adalah tantangan penerapan teknologi digital untuk inovasi teknik. Nah, yang pertama ada standarisasi dan interoperabilitas dengan 2 poin. Yang pertama ada kompatibilitas perangkat lunak, yaitu ketidaksesuaian antara perangkat lunak yang digunakan oleh berbagai perusahaan dapat menghambat kolaborasi dan pertukaran data. Perlunya solusi yang dapat menjembatani perbedaan kompatibilitas perangkat lunak menjadi penting. Lalu poin kedua, kurangnya standarisasi. Kurangnya standarisasi ini dalam teknologi digital dapat menyebabkan kesulitan dalam mengintegrasikan sistem dan data dari berbagai vendor.
Lalu yang kedua, keamanan dan privasi data. Nah, AI juga dapat yang pertama ada perlindungan privasi. Penggunaan teknologi digital seperti IoT ataupun AI dalam teknik juga menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan privasi data. Lalu yang kedua ada resiko kebocoran data. Integrasi dalam teknologi digital dalam sistem teknik melibatkan pengumpulan dan penyimpanan data sensitif. Yang data sensitif, resiko hal ini dapat menyebabkan kerugian dan menyebabkan kerugian finansial. Lalu ada kesenjangan keterampilan. Kurangnya tenaga kerja yang terampil. Nah, dengan adanya AI ini banyak sekali tenaga kerja yang kurang terampil. Lalu yang kedua ada kesulitan adaptasi. Banyak insinyur yang telah berpengalaman dalam metode tradisional mungkin mengalami kesulitan beradaptasi dengan teknologi yang baru saat ini. Nah, kesimpulannya, tantangan dalam penerapan teknologi digital untuk inovasi teknik memang banyak. Namun, upaya kolaborasi dari pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan, tantangan ini dapat diatasi dengan manfaat dari teknologi digital dapat dimaksimalkan untuk mendorong kemajuan di bidang teknik. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.